Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nanda, ketemu lagi dengan video pembelajaran IPA untuk kelas 9 semester 1. Kali ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan listrik statis. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum Coulomb. Kali ini kita akan membahas tentang medan listrik, beda potensial, serta energi listrik. Sehingga nanti setelah Anda menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan Anda bisa menghitung besar medan listrik. Kemudian Anda juga bisa menghitung besarnya beda potensial, dan yang terakhir Anda bisa menganalisis beda potensial antara dua benda bermuatan listrik. Untuk lebih jelas dan pahamnya, silakan Anda perhatikan video pembelajaran berikut ini. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, itu tentang medan listrik. Kira-kira ada yang tahu apa itu medan listrik? Ya, jadi dari kata dasarnya medan itu berarti wilayah atau daerah. Kalau kita gabungkan dengan kata listrik, jadi yang dimaksud dengan medan listrik itu adalah daerah atau wilayah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, untuk memudahkan kita dalam membahas atau mempelajari medan listrik ini, karena medan listrik ini tidak bisa kita lihat dengan mata atau secara abstrak, maka dalam pembahasannya medan listrik itu dilukiskan oleh serangkaian garis gaya yang arahnya keluar atau ke dalam muatan. Di mana untuk muatan negatif itu arah garis gaya listriknya itu ke dalam muatan. Sedangkan untuk muatan positif arah garis gayanya itu keluar muatan. Nah, seperti yang Anda lihat dalam slide ini. Jadi ini yang untuk benda yang bermuatan positif, maka arah garis gayanya itu mengarah keluar. Sedangkan untuk yang bermuatan negatif, arah garis gayanya itu mengarah ke dalam. Jadi seandainya kita pertemukan antara muatan positif dengan muatan negatif, maka terbentuklah bentuk garis gaya listriknya seperti ini. Nah, jadi bisa Anda perhatikan, pada muatan positif dia mengarah keluar, sedangkan pada muatan negatif dia mengarah masuk ke dalam muatan. Sehingga kalau kita dekatkan ini, maka antara muatan positif dengan muatan negatif itu akan saling tarik-menarik. Jadi inilah alasannya kenapa muatan positif dan muatan negatif itu saling tarik-menarik. Karena arah garis gayanya menggambarkan kepada kita yang positif itu mengarah keluar, sedangkan yang negatif mengarah masuk. Sehingga yang keluar dari positif ini langsung masuk ke dalam negatif. Nah, sebaliknya kalau kita dekatkan muatan positif dengan muatan positif, apa yang terjadi? Coba Anda perhatikan lukisan dari arah garis gaya ini. Di mana yang positif itu mengarah keluar, yang positif satu lagi juga mengarah keluar. Sehingga nanti kalau kita dekatkan positif dengan positif, maka dia akan saling mendorong keluar. Sehingga terjadilah interaksinya tolak menolak. Kemudian bagaimana cara kita menghitung besarnya kuat medan listrik ini? Nah, jadi untuk menentukan besar kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh sebuah muatan, maka kita letakkan sebuah muatan uji. Jadi seperti yang Anda lihat pada gambar ini. Jadi pada sebuah muatan yang menghasilkan medan listrik, itu nanti kita letakkan muatan lain yang kita pakai sebagai muatan ujinya. Nah, maka nanti dimana ketentuannya muatan uji ini jauh lebih kecil harganya dibandingkan muatan yang menghasilkan medan listrik ini. Nah, sehingga berdasarkan hukum Coulomb, muatan uji atau kinol yang kita dekatkan pada muatan yang menimbulkan medan listrik tersebut akan memperoleh gaya tolak sebesar F sama dengan K kali Q besar kali Q0 per R kuadrat. Di mana R itu adalah jarak antara muatan uji dengan muatan yang menimbulkan medan. Nah, sehingga dengan konsep ini kita bisa mendefinisikan kuat medan listrik tersebut. Di mana E itu atau kuat medan listrik itu bisa kita definisikan sebagai besarnya gaya listrik, bisa gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik yang bekerja pada suatu muatan uji atau Q0. Nah, secara matematis dapat kita tulis E atau kuat medan listrik itu sama dengan F per Q0, di mana F adalah gaya listrik dan Q0 adalah muatan ujinya. Nah, kemudian jika dalam pembahasan gaya Coulomb itu belum diketahui,
Jadi kalau Anda nanti menemukan dalam soal gaya kulomnya belum diketahui atau gaya listriknya, maka kuat medan listrik ini bisa kita cari dengan persamaan. Kita masukkan atau kita substitusikan harga F, di mana F itu sama dengan K kali Q besar kali Q0 per R kuadrat per Q0. Sehingga kalau kita sederhanakan, di mana Q0 ini bisa kita coret. Kemudian kalau kita sederhanakan, maka yang tinggal adalah E sama dengan K kali Q besar per R kuadrat. Nah, itulah untuk menghitung besar kuat medan listrik seandainya gaya Coulomb atau gaya listriknya tidak diketahui. Nah, untuk lebih memahaminya Nanda tentang medan listrik ini, kita akan membahas sebuah contoh soal yang berkaitan dengan kuat medan listrik ini. Untuk itu silakan Anda perhatikan contoh soal berikut. Gaya Coulomb yang dialami dua buah muatan A dan B itu adalah sebesar 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. Jika besar muatan A dan B itu masing-masing sebesar 2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan 1,5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb, tentukanlah besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B oleh akibat muatan A. Nah, untuk menjawab ini sama halnya dengan contoh-contoh soal sebelumnya. Pada fisika kita harus membuat diketahui dari soal ini. Jadi yang diketahui dari soal ini yang pertama, gaya Coulombnya atau F itu sebesar 3 kali 10 pangkat min 4 Newton. Kemudian besar masing-masing muatan, mana muatan A adalah 2 kali 10 pangkat min 6 dan yang muatan B adalah 1,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, pertanyaannya, berapakah besar kuat medan yang dirasakan oleh muatan uji B akibat muatan A? Jadi di sini Anda harus paham ya, ada dua buah muatan diketahui, satu menjadi muatan uji dan satu sebagai muatan yang menimbulkan medan. Di mana ketentuannya muatan yang menimbulkan medan itu harganya lebih besar daripada muatan uji. Berarti kalau begitu bisa kita jawab dari soal ini. Kita masukkan dalam persamaan atau rumus E sama dengan F per Q0, maka yang menjadi Q0-nya di sini adalah muatan B, yaitu sebesar 1,5 kali 10 pangkat min 6. Jadi hati-hati Anda di sini. Yang menjadi muatan ujinya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Nah, sehingga dengan menggunakan operasi bilangan berpangkat, kita bisa selesaikan. F itu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 Newton, sedangkan Q0 itu adalah 1,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, masih ingat Anda dengan pembelajaran sebelumnya, video pembelajaran sebelumnya, kalau pangkatnya itu kita bagi, pembagian, maka pangkatnya itu kita kurangkan. Berarti di sini 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 6, maka min 4 kurang min 6. Nah, akibatnya apa? Negatif ketemu negatif menjadi positif. Sehingga nanti dalam operasinya, penyelesaiannya min 4 tambah 6. Jadi utang 4 dibayar 6, maka bersisa 2. Sehingga jawabannya 3 dibagi 1,5 itu adalah 2. Maka jawabannya adalah 2 kali 10 pangkat 2 Newton per Coulomb. Atau kalau dalam bilangan biasa itu adalah 200 Newton Coulomb. Nah, itulah besar kuat medan yang dirasakan oleh muatan B akibat muatan A sebesar 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang coba kita bahas bentuk soal yang lain. Perhatikan soal berikut. Medan listrik yang dirasakan oleh muatan uji A terhadap muatan B itu sebesar 32 Newton per Coulomb. Jika jarak kedua muatan itu adalah 3 cm, berapakah besar muatan B tersebut? Nah, di mana harga K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Jadi dari soal ini kita bisa lihat bahwa gaya Coulombnya belum diketahui. Nah, berarti karena gaya Coulombnya belum diketahui, maka kita akan memakai persamaan kedua, yaitu E sama dengan K kecil kali Q per R kuadrat. Tetapi yang ditanya di sini bukan medannya, tapi yang ditanya adalah besar muatan yang menimbulkan medan tersebut. Nah, maka sama dengan pembahasan soal sebelumnya, kita buat diketahuinya terlebih dahulu. Jadi yang diketahui dari soal itu adalah
kuat medan listriknya itu sebesar 32 Newton per Coulomb. Kemudian jarak antara kedua muatan itu adalah 3 cm atau R sama dengan 3 cm. Kemudian kita konversi langsung ke meter, dimana itu harganya 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian K-nya itu adalah sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Yang ditanyanya jelas dia adalah besar muatan B atau muatan Q yang menimbulkan medan ini. Nah, untuk menjawabnya kita pakai persamaan tadi, yaitu E sama dengan K kecil kali Q per R kuadrat. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Silakan Anda perhatikan. Kita masukkan angka-angkanya atau harga-harganya, di mana E itu harganya 32 Newton per Coulomb dan K itu harganya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat dikali Q, itu yang akan ditanya. Jadi tetap dalam bentuk Q karena itu yang ditanya, dan R-nya kita masukkan angkanya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter dikuadratkan. Nah, sebelum kita hitung, kita selesaikan ini terlebih dahulu. Jadi sebelum kita cari Q-nya, kita selesaikan dulu yang R dikuadratkan ini. Itu 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan jadinya adalah 9 kali 10 pangkat min 4. Nah, sesuai dengan ketentuannya, kalau kita kuadratkan itu sama dengan mengalikan. Maka 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 4. Makanya hasilnya pangkat min 4. Kemudian untuk mencari Q, maka persamaan ini bisa kita utak-atik, sehingga nanti untuk mencari Q kita pindah ruaskan. Maka kita pindah ruaskan Q ke ruas kiri. Itu Q sama dengan 32 Newton per Coulomb kali 9 kali 10 pangkat min 4. Itu jadi naik dibuatnya karena pindah ruas, dan dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Jadi yang K-nya turun ke bawah. Nah, ini hati-hati Anda ya. Karena di sini adalah terjadi perpindahan atau pindah ruas. Sehingga nanti yang kali menjadi bagi, yang tambah menjadi kurang. Nah, itu konsep matematiknya. Sehingga nanti kalau kita sederhanakan 9 dengan 9 itu bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 9, hasilnya 1. Nah, kemudian kita dapat hasilnya itu 32 Newton per Coulomb kali 1 kali 10 pangkat min 4 per 1 kali 10 pangkat 9. Di sini sebelum kita selesaikan pangkatnya, kita selesaikan terlebih dahulu adalah satuannya. Jadi di mana Newton bisa kita coret atas bawah, kemudian meter kuadrat juga bisa kita coret atas bawah, dan Coulombnya bisa kita coret 1. Jadi karena ada Coulomb di sini dan sini Coulomb kuadrat, maka Coulombnya bisa kita coret 1. Sehingga nanti tinggal Coulomb saja. Sehingga terbukti bahwa muatan Q itu adalah Coulomb. Nah, kemudian hasilnya adalah 32 kali 10 pangkat min 13. Nah, dari mana datangnya angka pangkat min 13? Sesuai dengan aturannya, kalau pangkat dibagi maka itu dikurangkan. Jadi min 4 kurang min 9, kurang 9. Jadi min 4 kurang 9 itu sama dengan min 13. Sehingga muatan yang menimbulkan medan sebesar 32 Newton per Coulomb itu adalah harganya atau besarnya adalah 32 kali 10 pangkat min 13 Coulomb. Nah, itulah beberapa contoh soal yang berkaitan dengan kuat medan listrik. Sekarang kita masuk kepada materi kita yang berikutnya, itu tentang beda potensial dan energi listrik. Sebelum kita membahas bagaimana menghitung besarnya beda potensial dan energi listrik, terlebih dahulu kita bahas beberapa gejala atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari kita yang juga ada kaitannya dengan beda potensial listrik ini. Nah, mungkin Anda tahu dengan petir? Ya, mungkin Bapak rasa petir ini sudah tidak asing lagi bagi Anda. Petir bisa kita temukan atau bisa kita lihat ketika hari atau cuaca mendung, itu akan terjadi hujan, maka nanti akan terjadi peristiwa petir. Nah, tahukah Anda bahwa petir itu adalah merupakan gejala listrik statis? Jadi orang yang pertama sekali menyatakan bahwa petir itu adalah gejala listrik statis itu adalah Benjamin Franklin. Nah, katanya petir itu adalah kilatan cahaya yang muncul akibat lompatan atau perpindahan muatan listrik negatif. Maksudnya di sini elektron ya,
secara besar-besaran antara awan dengan awan atau antara awan dengan bumi. Nah, ini terjadi kenapa? Kenapa adanya loncatan elektron antara awan dengan awan atau antara awan dengan bumi? Ini terjadi karena adanya beda potensial yang sangat besar di antara keduanya, baik antara awan dengan awan atau antara awan dengan bumi. Untuk lebih jelasnya, coba Anda perhatikan ilustrasi dari peristiwa terjadinya petir berikut. Jadi, ketika butiran-butiran air yang ada berada dalam awan, dalam kondisi cuaca mendung itu saling bergesekan satu sama lain atau saling menggosok satu sama lain, itu akan menimbulkan muatan. Nah, seperti konsep pada listrik statis yang sudah kita bahas, benda akan bermuatan, salah satu caranya adalah dengan digosok. Nah, sehingga nanti muatan tersebut akan terbentuk pada butiran-butiran air. Nah, setelah pada awan terbentuk muatan, maka muatan tersebut akan memisah, di mana yang bagian bawah awan itu akan menjadi bermuatan lebih negatif karena berkumpul muatan negatif di sana, dan pada bagian atas awan itu lebih positif karena berkumpul muatan positif di sana. Akibatnya, karena pada bagian bawah dari awan itu lebih negatif, maka akan menginduksi permukaan tanah atau permukaan bumi yang berada di bawahnya. Akibatnya, ditariknya muatan positif ke permukaan tanah. Jadi induksi ini artinya mengimbas atau mempengaruhi. Maka nanti pada permukaan bumi di bawah awan itu akan bermuatan positif. Nah, ketika kondisi pada bagian bawah awan terlampau negatif, sedangkan pada bagian permukaan bumi di bawah tersebut, di bawah awan tersebut terlampau positif, maka akan terbentuk atau terjadi perbedaan potensial yang sangat besar, di mana bumi terlampau positif, potensialnya sangat tinggi, sedangkan pada bagian awan itu terlampau negatif, potensialnya sangat rendah. Akibatnya terjadilah loncatan elektron atau perpindahan elektron dari awan ke bumi. Nah, di mana prinsipnya elektron ini akan meloncat atau akan berpindah, itu akan mencari pada bagian permukaan bumi yang tertinggi. Nah, jadi inilah yang menjadi alasan kenapa petir itu cenderung atau sering kita mendengar petir itu mengenai bangunan-bangunan yang bertingkat atau bangunan-bangunan tinggi pencakar langit atau tanaman-tanaman atau tumbuhan yang lebih tinggi di sekitar kita. Kemudian Ananda juga harus ketahui bahwa energi yang dibawa oleh petir ini sangat besar, sehingga itu akan membahayakan bagi kita. Jadi kalau kita lihat, kalau ada terjadi peristiwa petir menyambar pada bangunan bertingkat atau pada sebuah tanaman atau batang kayu, maka tanaman atau batang kayu itu akan terbakar dibuatnya, hingga nanti bisa menimbulkan kematian pada batang kayu tersebut. Begitu juga pada bangunan-bangunan bertingkat. Jadi kalau dia menyambar sebuah bangunan bertingkat, maka juga menyebabkan terjadinya kebakaran karena saking besarnya energi yang dibawa oleh petir ini. Untuk mengatasi itu, maka pada bangunan-bangunan bertingkat pencakar langit atau bangunan-bangunan yang tinggi seperti tower itu dia menggunakan penangkal petir. Nah, bagaimana pula prinsip penangkal petir? Nah, bisa Anda lihat pada peristiwa atau ilustrasi berikut ini. Nah, jadi ini yang peristiwa terjadinya petir pada ilustrasi animasi berikut, bisa Anda lihat. Jadi ini yang dikatakan loncatan elektron karena awan terlampau negatif, potensialnya sangat rendah, dan pada permukaan bumi yang terdekat dengan awan ini adalah gedung ini, sehingga nanti gedung ini juga terlampau positif, muatan positifnya terinduksi ke permukaan, sehingga terjadi loncatan elektron. Nah, untuk mengatasi bahaya dari petir ini, maka orang menggunakan yang namanya penangkal petir. Nah, bisa Anda lihat, jadi ketika petir ini menyambar, maka nanti petirnya akan mengarah pada penangkal petir ini. Karena kalau kita lihat secara ukuran atau secara posisi, kalau diletakkan pada sebuah bangunan bertingkat, maka penangkal petir, ujung penangkal petir inilah yang menjadi tempat tertinggi dari permukaan bumi tersebut. Maka nanti petir akan cenderung menyambar ke tempat yang lebih tinggi dari permukaan tersebut. Maka dia akan menyambar. Ketika dia menyambar, maka elektron yang dipindahkan, jadi ketika peristiwa
perpindahan elektron itu, loncatan elektron itu ditangkap oleh penangkal petir ini, kemudian akan dinetralkan ke bumi. Nah, sehingga nanti bahaya dari petir ini tidak akan mengenai pada permukaan atau bangunan yang dikenai oleh petir tersebut. Nah, itulah prinsip pekerja dari penangkal petir. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung besarnya beda potensial dan energi listrik untuk memindahkan muatan tersebut? Nah, jadi untuk menghitungnya, besar beda potensial listrik itu dapat kita hitung dengan membandingkan besar energi listrik yang diperlukan dengan jumlah muatan listrik yang dipindahkan tersebut. Nah, secara matematis bisa kita rumuskan delta V sama dengan W per Q, di mana delta V itu adalah beda potensialnya atau potensial listrik, satuannya volt, dan W adalah usaha atau energi, satuannya joule, sedangkan Q adalah muatan listrik yang satuannya coulomb. Nah, untuk lebih memahaminya Nanda dengan beda potensial ini, pemakaian rumusnya, maka kita bahas beberapa contoh soal berikut ini. Coba Nanda perhatikan soal berikut. Yang pertama, jumlah muatan yang dipindahkan pada sebuah rangkaian listrik adalah 15 coulomb. Jika energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut dari ujung-ujung rangkaian listrik adalah 45 joule, berapakah beda potensial antara ujung-ujung rangkaian? Nah, jadi untuk menjawab soal ini, pertama langkah yang harus kita lakukan adalah membuat diketahui dari soal. Dari soal kita bisa lihat bahwa yang diketahui itu adalah muatannya atau Q itu sebesar 15 coulomb. Kemudian energi atau W yang dibutuhkan adalah 45 joule. Kemudian yang ditanya apa? Itu adalah beda potensial atau delta V. Nah, kita jawab sesuai dengan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa delta V itu sama dengan W per Q. Nah, dengan memasukkan harga-harganya, harga W dan Q, maka bisa kita hitung berapa beda potensialnya, di mana W-nya adalah 45 joule dan Q-nya adalah 15 coulomb. 45 dibagi 15 adalah 3 volt. Jadi beda potensial untuk memindahkan muatan 15 coulomb dengan energi 45 joule itu adalah sebesar 3 volt. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Nah, soal yang kedua, silakan perhatikan. Beda potensial antara dua titik pada kawat penghantar itu sebesar 9 volt. Berapakah energi listrik yang digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 30 coulomb di antara dua titik tersebut? Nah, jadi sama dengan yang soal pertama, kita buat dulu diketahuinya untuk membahas ini. Apa yang diketahui dari soal? Itu yang diketahui adalah beda potensialnya. Jadi ternyata pada soal ini beda potensialnya sudah diketahui, itu sebesar 9 volt. Kemudian muatan yang dipindahkan itu adalah 30 coulomb atau Q-nya sama dengan 30 coulomb. Yang ditanya apa? Energi listrik atau W yang dibutuhkan. Nah, jadi kita jawab berdasarkan persamaan delta V sama dengan W per Q, maka W sama dengan delta V kali Q. Jadi kalau kita apakan rumusnya, itu W sama dengan delta V kali Q. Maka kita masukkan angka-angkanya, 9 volt kali 30 coulomb adalah 270 joule. Jadi energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan 30 coulomb dengan beda potensial 9 volt itu adalah 270 joule. Nah, itulah beberapa contoh soal yang berkaitan dengan beda potensial dan energi listrik. Nah, kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah bagaimana cara menganalisis beda potensial antara dua benda yang bermuatan listrik sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang ketiga. Nah, mungkin sebagai pemahaman lanjutan oleh Nanda, kita sudah mengetahui tadi bahwa benda yang terlalu positif itu memiliki potensial yang sangat tinggi atau lebih besar, sedangkan benda yang terlalu negatif itu akan memiliki potensial yang lebih kecil. Nah, di mana elektron itu akan berpindah dari benda yang berpotensial rendah atau muatan elektronnya lebih banyak ke benda yang berpotensial tinggi karena muatan elektronnya lebih sedikit. Nah, untuk lebih pahamnya Nanda, coba kita ambil beberapa contoh benda yang bermuatan listrik. Pada gambar berikut, coba Anda perhatikan. Ini ada dua buah gambar. Gambar pertama itu A, positifnya ada 2. Gambar B, benda B itu positifnya ada 4. Nah, begitu pula untuk gambar kedua, A negatifnya ada 1 dan yang B negatifnya ada 8. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari dua gambar ini? Sesuai dengan konsep beda potensial dan perpindahan elektronnya. Nah, jadi dari dua gambar ini bisa kita simpulkan
Yang pertama, untuk gambar 1 itu bisa kita tahu bahwa potensial A itu lebih rendah daripada potensial B. Ini dasarnya karena positif yang A itu lebih sedikit daripada B. Kita tahu bahwa semakin banyak positifnya, muatan positifnya, maka potensialnya akan semakin tinggi. Nah, kalau seandainya terjadi perpindahan elektron, maka dari mana perpindahan elektron itu akan terjadi? Nah, kita sudah mengetahui tadi bahwa elektron akan berpindah dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Maka elektron akan berpindah untuk gambar 1 ini adalah dari A ke B. Dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, kemudian bagaimana pula untuk gambar 2? Coba perhatikan gambar 2 ini. Jadi untuk gambar 2 itu yang paling tinggi potensialnya itu adalah gambar A. Ya, jadi potensial A ini lebih tinggi. Gambar A ini potensialnya lebih tinggi dibandingkan gambar B. Ini kenapa? Karena elektron dari B itu lebih banyak. Muatan elektron B lebih banyak. Jadi untuk memudahkan Ananda, potensial tinggi itu bisa Ananda lihat positifnya lebih banyak atau negatifnya lebih sedikit. Itu yang potensial tinggi. Sebaliknya untuk potensial rendah itu negatifnya lebih banyak, positifnya lebih sedikit. Jadi dari gambar itu silakan Anda lihat, pilih. Kalau dia lebih banyak negatifnya, maka potensialnya semakin rendah. Sebaliknya kalau dia positifnya yang lebih banyak, maka dia akan semakin tinggi potensialnya. Jadi kalau seandainya ini terjadi perpindahan elektron, maka dari mana ke mana elektron akan berpindah? Jadi dari gambar 2 ini potensial A lebih tinggi dibandingkan potensial B. Jadi elektron akan berpindah dari potensial rendah ke potensial tinggi. Jadi kalau begitu elektron akan berpindah dari B ke A. Nah, kira-kira itu penerapan konsep dari beda potensial antara dua benda bermuatan listrik. Nah, oke Nanda, mungkin itu yang bisa kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Untuk terakhir, sebelum kita tutup video pembelajaran ini, silakan Anda kerjakan tugas berikut bersama Bapak Ibu gurunya. Yang pertama, tugasnya, sebuah baterai memiliki beda potensial 1,5 volt. Berapakah besar muatan yang dipindahkan jika baterai membutuhkan energi 30 Joule untuk memindahkan muatan tersebut? Nah, kemudian soal yang kedua, perhatikan gambar dua benda berikut. Silakan Anda lihat, ini gambar A dan gambar B. Nah, manakah dari benda tersebut yang memiliki potensial lebih besar? Apakah A atau B? Coba Anda pikirkan. Kemudian yang kedua atau yang B, jika terjadi loncatan elektron atau muatan listrik, dari mana loncatan tersebut? Apakah dari A ke B atau dari B ke A? Nah, coba Anda pikirkan. Mungkin itu pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih kepada Anda yang telah menyimak dan memperhatikan video ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita bisa kita capai. Bapak tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.